Halo semuanya, selamat datang di Prio Snack Bercerita. Ruang di mana kami mengangkat kisah inspiratif dari para pelanggan yang telah menjalankan usahanya mulai dari awal hingga di pencapaian mereka di titik hari ini. Di sini kita akan menceritakan kisah dari seorang Mbak Lisha yang merupakan salah satu owner gudang snack di Kulon Progo yang telah menjalankan usahanya sebagai agen makanan ringan, grosir, dan eceran. Yuk, mari kita simak kisah dari Mbak Lisha. Halo Mbak Lisha, apa kabar nih Mbak Lisha hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Nah, apa nih Mbak Lisha yang Mbak Lisha rasakan nih saat ini? Kalau saat ini deg-degan ya Mbak, tentunya karena ini baru pertama kalinya saya ngisi podcast kayak gini. Ya tidak apa-apa, nanti untuk jadi pelajaran. Jadi nervous ya. Untuk pengalaman ya Mbak Lisha ya. Nah, apa nih yang Mbak Lisha syukurin sampai secerah dan ceria ini Mbak Lisha hari ini? Alhamdulillah masih dikasih nikmat sehat, jadi itu paling penting ya Mbak Lisha. Bisa sampai di sini sehat, ceria. Cuacanya juga enak banget ini Mbak. Iya betul, nggak hujan ya, nggak panas juga. Boleh diceritain sedikit dong buat latar belakang Mbak Lisha ini? Kalau ini agak panjang ya Mbak ceritanya. Oh iya boleh. Dari basic apa dulu nih? Basic pendidikan atau basic orang tua? Boleh dari pendidikan dulu. Oh iya. Kalau dari pendidikan saya tuh sebenarnya cuma lulusan SMK Mbak. Oh iya kah? Iya. Oh kirain dari lulusan univ mana? Enggak, saya lulusan SMK aja. Lebih tepatnya STM Mbak. Oh iya. Kalau sekarang STM tuh kebanyakan isinya cowok-cowok ya. Benar sekali. Kalau dulu saya masuk itu satu kelas itu cowoknya emang lebih banyak. Yeah. Jadi ceweknya cuma sekitar 12 orang. Iya benar ya. Gitu. Dari SMK emang udah seneng jualan Mbak. Oh dari SMA ternyata Mbak Risa ini memang perminat dari dulu ya Mbak waktu SMK ya? Iya dari SMK udah seneng jualan. Banyak macamnya Mbak dulu kalau misal jualan gitu palu gada. Palu gada tuh tahu nggak Mbak? Apa yang palu gada? Palu apa yang lu pengen gue ada. Ah ya bener banget tuh, apa yang lu pengen gue ada. Iya. Jadi just lanjut lagi Mbak. Palu gada dulu aku jualan ini Mbak. Kayak sepatu. Kan dulu lagi senang-senangnya anak SMK. Bener. Pakai sepatu yang fashion kayak gitu toh. Banget, terus jam tangan, baju-baju, jaket kayak gitu. Semua tak jualin. Pokoknya yang temenku nyari apa, berarti nyarinya ke aku gitu. Iya, pokoknya yang aku pengen aku jual. Nah, kalau dari sisi latar belakang dari keluarganya Mbak Lisha sendiri gimana Mbak Lisha? Kalau latar belakang keluarga saya, sebenarnya saya tuh anak keluarga menengah ke bawah ya Mbak. Percaya nggak percaya, harus percaya. Oh gitu ya? Iya, soalnya bapak saya itu pekerjaannya parkir Mbak. Parkir di RSUD Wates. Iya. Gitu. Terus ibu saya itu ibu rumah tangga. Kalau misalnya lagi ada orderan peyek, ya bikin peyek. Oh berarti ibunya juga kacang bawang. Iya, benar. Gitu buat sambilan gitu loh kalau di rumah. Kayak gitu. Jadi kalau masalah ngerintis usaha ini karena emang dari dulu SMK, saya kan kemauan dari Mbak kemauan Lisha dari diri sendiri dan butuh uang ya Mbak. Iya, benar ya Mbak. Jadi karena the power of kepepet tadi. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus gerak sih. Betul sih benar. Nah ini berapa bersaudara nih Mbak Lisha ini? Coba. Aku 2 bersaudara Mbak. Oh 2 bersaudara. Aku punya adik 1 cewek. Alhamdulillahnya adikku tuh bisa kuliah nggak kayak aku Mbak. Oh alhamdulillah. Oh berarti adiknya yang kuliah sekarang masih semester 4. Sekarang kuliah di UGM. Jurusan Masya Allah di UGM. Ya Allah. Gitu. Masya Allah. Mengenai usaha ini nih apa nih yang menginspirasi Mbak Lisha untuk membangun bisnis ini? Apa nih yang menginspirasi? Yang menginspirasi banget ya Mbak. Itu pertama-tama tetap orang tua sih Mbak. Mau nggak mau kita harus anak pertama tuh ningkatin perekonomian keluarga ya Mbak ya. Benar sekali. Jadi sebagai anak pertama pengennya dulu yang nggak punya TV LED, pengennya di rumah punya TV LED. Gimana caranya kita ngusahain kayak gitu. Kalau udah kerja kan, aku dulu sebenarnya nggak suka sekolah Mbak. Iya. Iya. Nggak suka sekolah. Aku tuh sering bolos.
sering melompat jendela gitu loh. Oh iya, Mama Jendela juga ada ceritanya Aduh, juga di parah sekolahnya. banget. Parah nih. Terus kalau jam kosong aku tuh sukanya ngajuin jam. Hmm. Soalnya pengen cepet-cepet pulang, terus aku COD-an Oh, iya. sama customer. Oh Gitu ya, toh. Masya Allah, pinter banget Mbak Lisha nih. Nah. Ternyata perjuangannya sampai memajukan jam sekolah demi COD dengan customernya ya. Iya, tapi ya teman-temanku kelas manut-manut aja. Oh iya, manut Soalnya aja. mereka kan seneng kalau pulang gasik toh. Bener ya, di mana-mana Gitu. seneng kalau nggak jam kos gitu. Terus yang pertama-tama habis lulus sekolah, dulu aku nggak langsung buka usaha kayak gini, Mbak. Aku dulu lulus sekolah masih kerjanya di pabrik. Jadi aku kerja di pabrik Kerja sosis. di orang. Di pabrik sosis. Iya. Kayak gitu. Masih di daerah sini juga, daerah Kulon Progo Bantul sini. Cuman 3 bulan, terus resign karena alergi dingin sama apa namanya, kalau alergi dingin kan bentol-bentol sama Iya. bersin-bersin. Iya, Aku nggak benar. kuat banget sama disuruh Alergi. sama ibuku, nek punggungnya sakit nggak usah di dalam pabrik itu, karena kan pabrik sosis itu kan dingin banget ya, kayak kita kerja di dalam freezer gitu loh, Mbak. Iya, bener. Gitu. Terus aku daftar di admin kantor gitu loh, Mbak. Oh iya. Kebetulan ada lowongan di Instagram admin kantor gitu, admin kantor peternakan. Oh, di Nah, peternakan. iya di logistiknya, tapi jadi kayak kerjanya tuh ngitung stok pakan di gudang, ngitung stok apa namanya, DOC itu kayak ayam kecil-kecilannya Iya. yang di peternakan. broiler Oh, itu iya, tadi, kayak gitu. Nilalah keterima, Mbak, karena basicku kan aku tuh bisa, yang penting Excel bisa, terus PowerPoint bisa, Word-nya juga Iya. bisa. Jadi pas tes keterima di situ. alhamdulillahnya keterima di situ. Mm-mm. Nah, terus lanjutannya gimana nih Mbak Lisha? Itu masih agak lama buat bikin bisnis kayak gini ya, Mbak. Dari admin peternakan itu aku di PTA itu cuman bertahan sekitar nggak sampai 1 tahun, 9 bulanan. Habis 9 bulan itu kan aku lihat teman-temanku, kok dulu teman-temanku tuh kerja di apa namanya, bandara kok kayaknya enak gitu ya. Terus aku ngumpulin uang pas aku kerja di admin logistik di gudang yang peternakan itu tadi, aku juga sambil jualan juga, Mbak. Oh, udah sambil jualan ya? Tapi sambil jualan kayak make up cewek gitu loh, Mbak. Iya. Namanya anak lulus SMK kan pasti kayak lagi pengen centil-centilnya gitu toh. Betul sekali, centil era gitu ya. Nah, kayak gitu, jualan masker, jualan lipstick. Iya. Kalau dulu tahu nggak masker Naturgo kayak gitu? Iya, ada tahu. Sampai sekarang kan masih ada Iya, toh. masih. Nah, itu aku jualan kayak gitu-gitu sih, Mbak. Dulu. Lah tak kumpulin uangnya, terus tak pakai buat sekolah, kayak sekolah namanya apa ya? Diklat penerbangan gitu loh, Mbak. Iya. Diklat penerbangan itu pakai uangku sendiri. Bapak ibuku sempat nggak percaya kalau misalnya aku itu bisa masuk ke sana, soalnya kan itu di atas 10 juta toh, Mbak. Harga diklatnya. Jadi kayak orang tua aku tuh nganggapnya mahal gitu loh. Kamu nanti nek misalnya nggak kerja yuk bayar itu mau gimana gitu. Terus akhirnya mau nggak mau aku tetap kekeh sama keinginanku toh, pengen ke diklat penerbangan itu tadi. Udah, terus di kelasnya 3 bulan, diklat kelasnya, terus diklat lapangannya 2 bulan. Nah, selama diklat lapangan itu aku kan nyari info sebanyak-banyaknya, entah itu sama Absek, entah itu sama karyawan Garuda atau Lion gitu-gitu, nyari lowongan kerja. Jadi teman-temanku selama magang 2 bulan itu mereka belum dapat kerjaan, aku baru 1 minggu aku udah keterima di Lion Air. Keren. Gitu. Baru seminggu magang, aku keterima di Lion Air, terus ternyata kelemahannya juga ada. Kalau kerja di bandara itu kan susah ya, Mbak, sholatnya. Oh iya, kayak benar ya. Lebih landingannya Lion Air juga terlalu banyak gitu. Terus apa namanya, penumpangnya Lion Air juga banyak banget. Jadi kita handle customer, penumpang itu kan yo banyak banget, kewalahan sampai waktu sholat, waktu makan tuh nggak ada gitu loh, Mbak. Susah banget nyari susah waktu. Banget. Itu aku di Lion Air hampir 1 tahun, terus aku balik lagi ke peternakan. Aku nyari info lowongan ke teman-temanku yang masih kerja di peternakan, itu ada lowongan admin nggak gitu. Terus masih di peternakan yang sama seperti yang sebelumnya? Beda PT lagi. Oh, beda PT. Ya, akhirnya
keterima lagi di PT yang B, PT yang baru. Iya. Terus aku kerja lagi di peternakan. Oh, iya. Pokoknya setiap aku kerja itu yang penting bisa sholat sih Mbak. Betul ya, itu Bisa udah sholat, penting. pokoknya bisa pulang, syukur-syukur bisa pulang Bisa pergi pulang, iya, ke betul. rumah gitu loh. Jangan sampai aku ngekos kalau bisa tuh. Karena pertama kalau ngekos kan budgetnya, Iya. keduanya nanti nek nggak ketemu orang tua tuh kayak ya, kurang iya, gitu loh kurang. Mbak. Gitu kan. Terus di PT yang baru itu juga sambil usaha. Pas kerja di PT baru itu hampir 2 tahun. Oh, berarti disambi gitu ya Mbak ya? Di samping aku jadi karyawan admin marketing saat itu. Tugasnya ya jualan ayam-ayam kayak gitu. Tapi dari kantor gitu loh Mbak. Nanti ada marketing lapangan sendiri. Nah, selama kerja 2 tahun di admin marketing di PTB itu, aku juga udah nyambi usaha. Tapi dulu bukan snack. Dulu tuh gudang perabot. Jadi jadi bukan gudang perabot yang kayak impor dari Cina itu loh Mbak. iya. Gitu. Dulu kan lagi marak-maraknya kayak gitu kan. Lah aku ikutan. Awalnya itu cuman awal mulanya tuh sebenarnya nggak langsung gudang perabot. Awalnya tuh ibuku tuh pengen banget punya penggiling daging. Iya. Jadi kan dulu kita kan belum punya kulkas toh. Iya. Terus di rumah tuh belum punya kulkas. Terus ibu tuh pengennya kalau dapat daging kurban tuh nggak cuman digodok terus dijadiin rendang itu loh Mbak. Iya, Pengennya dibikin bakso juga. Iya, Nah, jadi- terus aku disuruh nyariin di salah satu marketplace gitu. Iya. Dulu kan pengguna marketplace belum banyak banget ya Mbak ya. Terus tak cariin penggiling daging, terus aku open PO di Facebook, open PO di Instagram. Jadi aku nggak mau rugi ongkir gitu loh Mbak. Benar. Kan ongkirnya dari Jakarta juga mahal banget, atau kesini sekitar 25 ribuan gitu. Itu per barang. Per kilo per kayak kilo. gitu-gitu. Aku nggak mau rugi ongkir. Jadi dari satu pieces orderannya ibuku yang pengen penggiling daging itu, tak open PO aku dapat orderan seminggu sekali itu 500 pieces penggiling daging. 500 pieces. Iya. Gila. 500 pieces itu untungnya sekitar 1.500.000 Mbak. Itu setiap kali ada ya customer yang ambil itu. Iya, betul. Terus itu aku ada open PO penggiling daging itu ada 4 minggu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu jadi total sekitar 2.000 pieces itu alhamdulillah kejual semua. Kejual semua Nah, tanpa. Modalnya itu aku nggak ngambil dari tabunganku, tapi dari untungnya aku jualan dari penggiling jualan. daging itu tadi. Bikin Jadi awal modal. mulanya usahaku ya dari ibuku itu Iya. sebenarnya loh ya, karena ibuku pengen penggiling daging tadi toh. Gitu. Penggiling daging udah mereda nih, marketnya udah red ocean kan. Terus kita beralih lagi. Apa yang lagi rame ya tak jual. Betul. Jadi sistemnya PO seminggu sekali aku ngiklan produk A, B, C sampai Z gitu. Terus nanti seminggu hari Senin kan Senin sampai Sabtu ngiklan, nanti hari Senin udah dikirim lagi dari Jakarta ke sini sesuai orderanku tadi. Kayak gitu. Terus keuntungannya diputar lagi dari modal yang cuma 2 juta alhamdulillah sampai sekarang udah alhamdulillah banget modalnya. Betul. Ya, Jadi betul. modalnya itu ternyata dari usaha yang memang kemauan dari Mbak Lisha sendiri ini memang tertanam bahwa memang sudah suka dengan perbisnisan begitu ya dari dulu ya. Iya, suka jualan kayak gitu. Suka jualan. Itu tahunnya di tahun berapaan Mbak Lisha? Waktu Jualan penggiling daging Iya. itu ya. Itu sekitar tahun 2017-an. 2017. Iya, 2017-an. Kalau seingatku kalau nggak 2016 pertengahan ya 2017-an itu Mbak, aku agak lupa. Terus dari penggiling daging itu tadi kan kita udah open PO banyak banget sampai akhirnya aku kewalahan karena stokku di rumah. Sebenarnya itu kan rumah ya Mbak ya, rumahnya simbahku, yang dari ibuku. Itu cuman ruang tamu kecil kayak gitu. Lah itu udah penuh banget, terus aku pulang kantor, berangkat kantor jam 7:30, pulangnya jam 5:30, sampai rumah itu 5:30 kan, nanti 6:30 malam habis maghrib itu aku COD-an di alun-alun Wates. Nah, buat reseller yang dulu awal mula COD-an sama aku pasti inget banget dulu COD-nya pasti habis maghrib karena nunggu aku pulang dari kantor. Kayak gitu. Sampai jam 9 malam dan itu repeat terus setiap minggunya, jadi aku kayak kewalahan banget, capek. Bahkan dulu kalau COD itu bisa bawa bagor aku Mbak. Iya, karena saking banyaknya produknya effortnya itu ya, gede banget. yang dipesan sama orang-orang itu.
Terus akhirnya mereka bilang, Mbak kok nggak ada ini toh apa open house aja sih gitu. Terus akhirnya aku memberanikan diri punya karyawan dulu 2, tapi langsung 2 sih karena emang udah punya 1 HP buat di handle toko, 1 HP toko tuh maksudnya dulu punya customer gitu loh Mbak, bukan HP pribadi. Terus yang 1 biar buat checkingan produk datang gitu. Pas awal-awal buka usaha itu jam bukanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore aja gitu. Terus lama-kelamaan kan kalau perabot tuh banyak yang bosen ya Mbak, kayak udah punya jadi nggak mungkin kita beli lagi toh. Ya udah akhirnya karena udah banyak yang bosen terus dilalai, pas itu tuh banyak kiriman yang kayak pecah-pecah itu loh Mbak. Jadinya kan aku banyak minusnya atau banyak ruginya gitu loh. Terus aku pivot ke makanan. Pas itu tahun 2018 akhir itu pas mau corona. Corona ya. Sebelum berganti ke makanan itu. Tapi belum sepenuhnya berganti. Jadi pas itu aku masih jualan masker scuba kalau dulu tahu. Iya, lagi itu aku scuba 2000 pieces cuman habis 3 hari. Bener ya, itu emang lagi rame. Lagi rame banget. Bener ya. Dari jualan masker itu terus tak tambahin snack, kok laku kayak gitu. Ya udah pas itu tak tinggalin semua perabotku, terus aku jualan snack sampai sekarang. Jadi itulah awal mula perjalanan sampai akhirnya menemukan bisnis yang dijalankan sampai saat ini. Iya. Model yang Mbak Lisha gunain untuk model snack itu apakah dari penggilingan daging tadi atau Mbak Lisha juga bikin model awal lagi Mbak Lisha? Enggak, itu dari keuntungan yang selalu tak gulung terus Mbak. Jadi keuntungannya tak gulung terus sebagian tak tabung, sebagian tak gulung lagi buat modal. Lah jadi modal buat snack itu dapatnya dari gulungan keuntunganku tadi, yang enggak tak ambil, yang biasanya buat kulaan lagi perabot, ini tak pakai buat kulaan snack gitu. Disimpan dulu gitu ya, baru nanti dipakai buat kulaan snack. Iya. Kalau kisaran jumlah modelnya tuh sekitar berapa ya Mbak Lisha untuk yang jualan snack? Oh, untuk jualan snack dulu belum sebanyak sekarang sih Mbak. Dulu mungkin sekitar 13-15 jutaan. 13-15 juta. Itu dari yang gulungan dari perabot-perabot tadi. Nah, terus kalau Mbak Lisha inget ini ya, kalau siapa nih pelanggan pertama yang Mbak Lisha dapat di snacknya? Nah, gimana caranya Mbak Lisha buat ngedapetin customer pertama buat yang snack itu? Oh iya, kalau pelanggan pertama itu sebenarnya kalau pelanggan pertama snack nggak ada ya Mbak. Itu kan berawal dari mereka udah biasa langganan beli perabot toh, terus otomatis datang ke rumahku buat beli perabot, terus lihat kok ada snack, kan itu belum sepenuhnya pivot ke snack semua ya Mbak ya. Jadi kok ada snack Mbak, ini berapa ya, ini kalau reseller berapa, kayak gitu-gitu. Jadinya pelangganku ya itu dari pelanggan perabot lama tadi. Gitu ya? Pelanggan lama. Oh, jadi pelanggan pertama Mbak Lisha itu ternyata pelanggan lama yang dari dulu perabot itu ya Mbak Lisha ya? Iya. Nah, terus lihat, oh kok ada snack, jadi tertarik, ini berapa Mbak Lisha gitu ya Mbak Lisha ya? Iya. Nah, terus nih Mbak Lisha kalau selama Mbak Lisha dari awal sampai titik itu, apa nih Mbak Lisha tantangan terbesar yang Mbak Lisha dapetin? Tantangan terbesarnya dan pasti ya Mbak, itu dari pivot usaha ya Mbak. Kalau dulu orang beli panci baratnya ke aku, terus tiba-tiba kok beli snack, kan kayak di pasar snack juga ada gitu loh, ngapain aku jualan snack gitu nggak sih? Mungkin tantangan terbesarnya pertama itu kayak pikirannya dulu gitu ya? Pikiranku sendiri. Ini beneran nggak aku mau jualan snack gitu? Kayak ragu. Betul. Tapi tak balikin lagi Mbak, karena dulu awal-awal aku open reseller pas perabot itu kan aku pengennya tuh ibu-ibu rumah tangga itu tuh mereka nggak cuman ngandelin gaji dari suaminya gitu loh Mbak. Mereka pengen beli lipstick, pengen beli bedak atau apapun itu, kalau dari hasil jualannya sendiri kan kayak
oh nggak Lebih. usah minta suami gitu Iya, loh. benar. Gitu toh. Nah, kebanyakan resellerku perabot itu ibu-ibu dan sampai sekarang mereka masih stay sama aku. Jadi setia itu ya sama Mbak Iya, Lisha. betul. Loyal banget sama aku. Dari aku jualan apapun, entah itu aku open order produk makanan khas Kulon Progo atau khas mana gitu, aku lagi pergi ke Malang atau aku pergi kemana, terus aku open just tip gitu, mesti mereka ikut jualan. Ikut. Nah, keloyalan dari customer juga pasti nggak luput dari pelayanan Mbak Lisha sendiri nih. Mbak Lisha gimana nih menghadapi atau melayani customer? Gimana caranya biar mereka itu tetap loyal sama Mbak Lisha dan nyaman gitu sama di Mbak Lisha-nya? Kalau itu dari saya ngomongnya sih Mbak, kan benar. kalau emak-emak pasti kan tahu sendiri emak-emak tuh rempong ya Mbak ya. Benar. Dari kerempongannya tuh kita bisa handle nggak, kira-kira bisa ngomong nggak mereka kayak gimana, pengennya apa toh kayak gitu. Lah kalau kita udah memenuhi keinginannya mereka udah yakin UN sama kita toh, otomatis mereka juga loyal sama kita. Betul. Jadi pelayan itu juga penting ya Mbak Lisha ya. Betul. Yang penting kalau handle emak-emak itu ya ramah, terus apa yang dia pengen ya dituruti aja. Nek kita bisa menuruti ya loh. Kalau di luar SOP ya nanti kita ngasih taunya pelan-pelan. Mohon maaf Ibu, mohon maaf Mbak, kalau di gudang snack kita tuh kayak gini. Misal kalau di gudang snack saya kan beratnya itu cuma ada 500 gram, 1 bal sama 5 ribuan. Ya. Jadi kalau ada yang minta 1 on atau 1/4 kilo nggak bisa. Nggak bisa ya, tetap harus memerhati tapi pelan-pelan gitu ya, ngasih infonya pelan-pelan. Mohon maaf Bu, adanya ini kalau di sini kemasannya 500 gram. Kalau misalnya mau 1/4 nanti bisa ambil yang 5 ribuan 2 atau 3 gitu. Tadi kan kita dengar nih ya Mbak Lisha itu membicarakan tentang reseller. Nah berarti apakah strategi dari Mbak Lisha ini memperbanyak reseller atau bagaimana nih Mbak Lisha? Iya, tetap memperbanyak reseller sih Mbak. Soalnya dulu aku tuh pernah ikut seminarnya Mas Jaya Setiabudi sama beli bukunya juga. Pasukan reseller tuh ampuh banget Mbak, kayak gitu. Jadi mau kita jualan, ibaratnya kita jualan kalau jualan sendiri cuman dapat 100.000, tapi kalau jualan sama reseller mungkin omsetnya bisa sampai 1 juta kayak gitu. Dan itu berlaku nggak cuman di produk perabot, berlaku untuk lainnya. Untuk snack pun sampai sekarang masih ke reseller. Kita treatmentnya ke reseller ada loyalty card, karena reseller juga udah loyal ke kita. Kita juga ada loyalty card namanya kalau di tokoku. Lah itu tiap belanja 100.000 nanti dapat 1 stempel. Kalau misalnya udah 4 kali belanja, otomatis kan 400.000, 4 stempel. Itu yang stempel keempat dapat potongan 10.000. Nah itu aku ngedukasi ke reseller-resellerku tadi. 10.000 itu buat gantinya mereka ketika datang ke gudangku buat belanja. Kayak gitu kan 10.000 lumayan buat beli bensin gitu loh. Terus nanti tiap bulan juga tak kasih kayak reward yang lain. Misalnya reseller yang belanjanya banyak kayak gitu nanti dapat mangkok nek mak kan sukanya panci mangkok atau apa gitu yang mak suka aja. Kalau dulu pernah sih pas emas belum setinggi sekarang harganya, aku pernah ngasih reward itu mini gold. Jadi 0,025 itu buat satu reseller yang dalam 1 bulan belanjanya mencapai 2 juta atau dalam 1 bulan belanjanya nyampe 3 juta kayak gitu. Tak kasih mini gold 0,1, 0,5 atau 0,025 tadi. Jadi ada rewardnya juga buat reseller-resellernya biar makin ada tetap stay sama kita, terus setia sama loyal juga sama kita. Kita juga harus ngasih kasih reward juga reward ke mereka. Iya betul. Nah kalau berbicara soal reseller ini tadi, Mbak Lisha sendiri ini punya berapa reseller dan tersebarnya itu pasti di berbagai daerah ya Mbak Lisha ya? Iya, ada banyak Mbak resellerku. Kalau yang dulu cuman punya reseller 100, kalau sekarang alhamdulillahnya udah punya reseller lebih dari 500 orang. Dan sekali. Itu tersebar di seluruh area Kulon Progo. Di Jawa Tengah juga ada Purworejo, Purwodadi,
itu juga pada kulaannya ke sini. Terus di Sleman juga ada yang kulaan ke sini bahkan sampai seminggu 2 kali. Jauh-jauh ya nih Mbak ya? Iya. Sampai dipilihin ke sini Iya. ya. Keren. Nah, terus kalau berbicara soal perkembangan usahanya dari Mbak Lisa sendiri, dari mulai dulu awal sampai di titik ini, apa saja perkembangannya nih Mbak Lisa? Kalau perkembangannya terutama di pertama kesejahteraan karyawan ya Mbak. Kalau dulu cuma bisa gaji karyawan beberapa ratus ribu, kalau sekarang udah alhamdulillah banget. Juta gitu ya. Ya pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi memang belum tak samain kayak UMR pabrik ya Mbak ya. Kalau Kulon Progo kan UMR-nya udah tahu sendiri 2, sekian. Memang belum sampai segitu, tapi kalau ditambah bonus-bonus lainnya, insya Allah bisa sampai segitu. Terus keduanya perkembangan usahaku yang lain itu dari segi reseller. Karena aku juga tiap bulan itu ngadain kayak meeting karyawan gitu. Meskipun karyawanku tuh sebenarnya cuma 2, tapi tetap tak evaluasi sebulan sekali Mbak. Jadi tetap ada evaluasi buat karyawan biar gimana ke depannya untuk lebih baik. Iya betul. Tak evaluasi sebulan sekali. Kamu kalau di gudang sini kira-kira ada masukan nggak? Terus ada customer yang komplain nggak? Kayak gitu. Benar-benar. Jadi sebelum ada banyak customer yang komplain, kalau bisa kita meminimalisirkan customer yang komplain lainnya lagi. Perbaiki gitu, dulu daripada. Perbaiki. Kita selalu seminggu sekali, setiap hari Minggu itu kita cross-check-an stok gudang. Baik itu yang bal-balan atau yang kiloan 500 gram atau yang 5.000-an itu kita cross-check. Ada yang melempem nggak kira-kira? Terus ada press-pressan yang kurang rapat kurang rapat, mangap-mangap gitu nggak, kita perbaiki lagi. Atau ada plastik yang kayak klunyut banget gitu loh Mbak, kayak kucel banget plastiknya, kita ganti plastiknya gitu. Jadi biar reseller kalau pulaan ke sini itu juga dijual lagi nggak malu gitu loh Mbak. Betul, iya. Tuh. Benar-benar diperhatikan soal itu ya. Iya, soal packingan terutama kebersihan gudang juga iya. Kalau misalnya seminggu sekali itu kita bersihin gudangnya dari etalase, dari jendela, dari apa semuanya tak bersihin semua. Jadi jangan sampai kok gudang snack, gudang makanan gitu tapi kok kayak jorok kayak gitu. Iya, makanan juga gitu ya Mbak ya. Kalau untuk selama ini pasti ada nih ya support system di balik perjalanan Mbak Lisa dari awal sampai saat ini nih, apa support sistemnya dan siapa? Kalau dari luar tentunya dari Prio Snack sendiri itu dulu banget tahun berapa ya aku lupa 2017-an itu aku cari di Google Map kan ada nggak sih kayak pabrik snack gitu, terus aku cari di Google Map ternyata nemu yang Prio Snack itu tak datangin berdua sama adikku naik motor dari Kulon Progo ke sana. Datang naik motor gitu ya? Iya, dulu gudangnya belum segede sekarang, masih di bawah. Aku parkir motor tuh inget banget di bawah pohon talok. Nah itu malam-malam Mbak, aku OTW dari sini kan habis asar, sampai sana tuh sekitar habis maghrib dan itu kehujanan. Terus alhamdulillahnya di sana tuh kayak meskipun aku tuh kayak baru mau usaha, baru mau buka gudang snack gitu ya Mbak, karena pivot dari gudang perabot tadi toh. Disambutnya kayak hangat gitu, nggak yuk diremeh kayak gitu loh. Kamu mau kulaan berapa tuh emangnya, nggak yang kayak gitu. Jadi kayak modelan yang kayak mbaknya dari mana, terus kalau kan aku nanya kalau kirim biasanya kalau satu pickup nominalnya berapa kayak gitu-gitu, di responnya bagus gitu loh. Makanya bisa sampai sekarang masih langganan kulaan ke Prio Snack kayak gitu. Kembali lagi ke seperti tadi pengalamannya Mbak Lisa sendiri, kalau pelayanannya bagus pastinya otomatis pelanggan customer juga pasti enak juga, nyaman gitu ya Mbak. Iya betul. Dan di Prio Snack sendiri Mbak Lisa juga udah ngerasa nyaman, makanya bisa bertahan ya Mbak Lisa sampai saat ini. Iya. Dari segi ini sih Mbak, kalau aku di Prio Snack dari segi misalnya aku order hari ini hari Sabtu, nanti itu sekitar hari Selasa udah dikirim barangnya. Jadi kita tuh kalau kita sebagai customer ya, kalau misalnya kita dapat orderan hajatan atau orderan buat rapat-rapat kayak gitu tuh nggak khawatir meleset gitu loh Mbak. Tetap on time gitu ya Mbak? Betul, tetap on time ngirimnya. Terus snacknya juga baru-baru. Betul.
kualitasnya juga dapat ya Mbak. Iya, enggak yuk snack yang dondonan lama gitu loh Mbak. Benar-benar. Gitu. Nah, barusan tadi kan itu support sistemnya Mbak Lisa yang dari luar ya, tadi dari Prios Tekstil. Nah, kalau untuk support system yang dari dalam, gimana Mbak Lisa? Ada nah? Ada. Terutama dari orang tua ya Mbak. Itu udah pasti ya? Udah pasti kan aku nikah juga baru 2 tahun. Jadi sebelum nikah juga udah punya usaha. Tentunya orang tua juga supportnya gimana caranya toh biar anaknya tuh usahanya berkembang. Kalau orang tua supportnya cuman nyemangatin sama doain Mbak. Iya, karena tahu sendiri basic orang tua aku juga kalau dari finansial nggak memungkinkan buat ngasih modal. Jadi supportnya dari semangat sama doanya itu power of doa itu tadi. Betul. Jadi kalau lihat mereka orang tuaku kok kayak kurang gimana, misalnya tadi udah aku ceritain ya Mbak, di rumah kok belum punya TV LED, terus aku bisa beliin orang tuaku, itu kan kayak kepuasan tersendiri ya Mbak. Benar. Gitu. Lihat mereka senang tuh udah termasuk support juga. Iya betul. Terus yang kedua suamiku ya Mbak, kan aku juga udah nikah toh, meskipun aku nikahnya juga belum lama, aku tuh juga belajar banyak dari suamiku. Dulu aku tuh orangnya pemarah berat, jadi benar-benar dikit-dikit gampang emosian, Tapi kalau belajar dari suamiku, dilatih gimana caranya kalau nyampein sesuatu ke karyawan itu yang pelan-pelan, nggak emosian. Kalau ada kesalahan karyawan juga nyampeinnya tuh pelan-pelan gitu. Karena mereka juga bukan robot, human error tuh pasti ada tuh di setiap usaha gitu. Jadi suamiku juga termasuk support system. Ya. Peran penting itu ya Mbak ya? Iya. Nah, tadi support system yang Mbak Lisa dapat dari luar dan dari dalam. Coba kita ulas ke hal apa sih yang membanggakan yang Mbak Lisa dapat selama ini. Pernah ada suatu apa yang Mbak Lisa rasa itu membanggakan buat diri Mbak Lisa dan orang-orang itu? Kalau yang membanggakan banget sih, yang benar-benar kayak core memory banget buat aku ya Mbak. Terus bisa bikin core memory buat kedua orang tuaku dan juga adikku. Itu sebelum aku nikah, karena itu pas aku masih kerja. Jadi ada cuti mendadak 3 hari. Itu aku bisa ngajak mereka langsung 3 hari itu jalan-jalan ke Malang Mbak. Jadi mereka tuh nggak pernah sama sekali jalan-jalan, terus bisa langsung tak bawa ke Malang, itu mereka seneng pol. Iya. Bener-bener kayak dari hasil jualan kayak gitu-gitu. Kayak mereka tuh bener-bener iso ya ternyata ke Malang gitu. Iso ya ternyata jalan-jalan. Terus tiap bulan itu dulu pasti tak ajak makan di resto yang di Kulon Progo yang mereka belum pernah makan. Kayak misalnya di sini ada resto apa A, B, C, semua udah orang tua aku rasain Mbak. Gitu. Itu kayak membanggakan banget sih buat aku. Kebanggaan tersendiri ya buat Mbak Lisa ya. Membahagiakan orang-orang keluarga, terutama orang tua gitu. Terus yang ketiga tuh aku bisa beli motor sendiri cash Mbak pas itu. Jadi kayak aku kan pengen banget punya motor sendiri. Dulu kan dari sekolah, dari kerja kan pakai motornya bapakku, motor Evo gitu yang pakai giginian itu. Terus aku pengen Scoopy, itu aku beli 2023, alhamdulillah bisa kebeli cash. Itu kayak ternyata beli motor pakai uang cash, kebanggaan tersendiri ya Mbak ya. Kebanggaan tersendiri banget. Reward. Ya, itu yang dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalau dari apa sih Mbak tadi pertanyaannya? Yang membanggakan. Oh, yang membanggakan. Itu dari penyampaian. Itu penyampaian yang menurut aku core memory banget ya Mbak dari orang tua. Kalau yang dari suami, semoga saya dan suami itu panjang umur karena insya Allah besok tahun 2027 kita bisa berangkat haji ke Mekah. Alhamdulillah udah daftar Haji Plus. Jadi cita-citanya sebelum umur 30 kita bisa haji dulu. Terus nanti setelah haji kita ngembangin usaha, bangun gudangku yang sekarang ini. Kan gudangku masih masuk ke gang toh itu. Masih konsepnya masih masuk ke gang, biarin aja masuk ke gang karena emang rezekinya magnetnya di situ kan. Tapi besok mau tak bangun rumahku di atas, bukan di belakang gudang lagi. Terus nanti yang bawah full buat
karyawan sama stok-stok produk stoknya. gudang itu. Betul. Terus pengen ngumrohin orang tua juga kayak gitu. Iya. Insya Allah setelah haji besok Mbak. Kan ini bentar lagi 2026 terus 2027 udah berangkat toh. Jadinya itu kayak kebanggaan banget bisa daftar Betul. haji bareng suami. Banget nih ya, nular semoga. Iya, amin. Kalau untuk yang namanya usaha udah pasti keket dengan yang namanya kendala nih. Kendala apa sih Mbak Lisha dapetin selama ini? Kendalanya ya Mbak. Kendalanya tuh sebenarnya kalau dari produk sendiri itu karena mungkin kalau misalnya nih kayak kita pas habis lebaran kayak gini, memang pas Ramadan kemarin sebelum lebaran itu stok kita udah nol. Bener-bener nol, stok di gudang itu nggak ada packingan sama sekali Mbak. Mau 5.000-an, mau 500 gram, mau 1 bal itu semuanya habis ludes dibeli sama customer sama reseller. Nah, untuk habis lebaran kan kita otomatis nurunin produk baru lagi 1 pickup nih. Nah, habis lebaran kan makanannya orang-orang belum pada habis. Nah, itu kita yang jargonnya kita seminggu sekali nurunin produk 1 pickup itu agak molor, mungkin jadi 12 hari kayak gitu, 10 hari, 12 hari. Jadi untuk perputaran stoknya kita harus gimana caranya bikin promo atau bikin diskon kayak gitu-gituan, atau bikin program reward reseller biar produknya bisa cepat perputarannya setelah lebaran sih Mbak, terutama karena itu tadi pemulihannya sih iya, stoknya makanan di rumah-rumah orang-orang pasti masih ada ya Mbak? Masih ada banget. Jadinya kita wah gimana ya caranya jualannya kalau kayak gini gitu biar tetap jalan. Kalau untuk tantangan dari kendala ya Mbak ya, kendala dari jalan itu karena kita masuk gang, emang konsepnya dari dulu emang hidden game nggak sih? Dari dulu emang aku kalau ngiklan tuh hidden game snacknya Kulon Progo gitu, masuk gang kayak gitu. Jadi kendalanya memang kalau customer bawa mobil ya parkirnya di depan atau enggak di depan gereja, jadi memang jalan kakinya agak jauh gitu. Tapi mereka tetap puas sih belanja ke sini. Banyak kantor-kantor, banyak customer reseller yang jauh-jauh bawa mobil. Bahkan kemarin pas Ramadan itu juga banyak yang kulaan dari luar kota bawa mobilnya APV, Avanza gitu, ditaruhnya di depan gereja. Kalau nggak di depan gang kayak tadi, tapi karena kalau Ramadan itu crowded banget kan, customer keluar masuk gang, jadinya parkirnya di depan rumah-rumah tetangga itu. Tapi di sisi lain kendala di soal jalan, tapi itu di sisi lain juga menjadi ikon ya Mbak ya? Iya. Ikonnya betul. Dari snacknya Mbak Lisha sendiri itu emang konsepnya hidden game. Iya. Sebenarnya pengen sih Mbak kayak sewa ruko atau apa, tapi mungkin mentalku yang belum kuat ya Mbak. Sewa ruko sekarang setahun 30 juta tuh tak pikir-pikir 30 juta buat bayar ke orang. Kalau buat kulaan kan udah dapat barang banyak banget loh itu Mbak. Kayak gitu sih. Mungkin kalau dikasih rezeki sama Allah bisa punya tanah yang di pinggir jalan, nanti kita bisa bikin toko yang di pinggir jalan gitu. Kalau sewa ruko kayaknya belum ya? Belum sih, belum kepikiran ke sewa ruko. Mahal banget Mbak sekarang sewa ruko. Bener sih ya. Nah dari tantangan tadi ternyata banyak sekali ya tantangan-tantangan yang Mbak Lisha dapat dan kendala juga ya Mbak Lisha tentunya udah melekat dari yang namanya usaha. Nah untungnya Mbak Lisha ini bisa kuat ya Mbak Lisha ya. Alhamdulillah. Kuat, tegar sampai jalan sampai ini, Masya Allah taala ini. Terus kalau untuk peran dari Prio Snack sendiri gimana nih? Apakah ngebantu dari kendala dan perjalanannya Mbak Lisha mengusaha ini? Iya, sangat membantu sih Mbak kalau dari Prio Snack sendiri, karena pickup kan nggak bisa masuk ke gang ya Mbak ya. Otomatis pickup kan parkirnya di depan gang. Bener ya? Emang saya sediain gerobak. Jadi kalau Prio Snack sendiri itu alhamdulillahnya supir-supirnya Prio Snack itu supirnya. Oh jadi dulu, gitu. Mas gendut kita. Wis sing mulai ngusungi ya kan.
mau ya membawa masuk ke dalam gang itunya. Dari mana sih? Untuk perannya Priosnek sendiri itu karena gudang saya, toko saya itu masuk ke gang, jadi otomatis kan pickup itu nggak bisa masuk. Iya. Memang kita sediakan gerobak untuk ngangkut dari bongkaran di depan pickup sampai ke dalam toko. Jadi alhamdulillah Priosnek itu nyediain supir yang dengan sukarela itu ngusungi ya Mbak dari depan dari pickup terus dibawa ke gerobak terus dibawa masuk ke gang gitu. Jadi alhamdulillah terbantu banget karena karyawan saya kan juga cewek-cewek, nggak mungkin usung-usung juga iya, lah Mbak. Benar juga ya Mbak. Gitu. Alhamdulillahnya sangat-sangat terbantu sih Mbak. Nggak ngebayangin kalau saya suruh bongkaran sendiri kayaknya nggak sanggup. Iya. Nah terus nih, kenapa nih Mbak Lisha mengapa harus Priosnek? Kenapa Mbak Lisha memilih Priosnek? Kenapa nggak yang lain aja Mbak Lisha? Karena kalau dari saya pribadi ya Mbak, kalau kita itu kerja sama orang lain, kalau saya kenal sama ownernya, terus sering intens ngobrol, intens ngechat, ada kendala nggak Mbak, usahanya lagi laris po enggak, lagi akeh kondangan ki Mbak, lagi banyak kondangan nih, kira-kira seneknya yang lagi laris apa? Nanti kita sediain kayak gitu-gitu. Biasanya perhatian gitu dari ownernya Priosnek itu sering banget ngechat saya kayak gitu, jadi kayak saya tuh yakin gitu loh Mbak, kalau kerja sama Priosnek gitu. Yang bikin saya yakin kerja sama Priosnek sampai sekarang karena itu tadi. Iya. Ibaratnya orang tuh nek dikarohke kan seneng ya Mbak ya. Benar. Nggak kayak ibaratnya nek jual beli kok kamu jualan ini terus tak beli tapi nggak ada komunikasi nggak ada cashbacknya apa Mbak sih? Liane cashback. Feedback. Nggak ada feedback. Nggak ada feedbacknya gitu kan, kayak apa sih, nek cuman jual beli kayak gini di pasar juga bisa gitu loh. Apa kita kulaan di tempat lain juga bisa, tapi kalau di Priosnek kan kita dikarohke kendalanya apa, yuk butuh snack apa aja diperhatikan gitu ya Mbak ya. Yang lagi laris di tempatnya Mbak Lisa apa aja gitu. Terus aku kan kayak ternyata aku ya ditawarin kayak gitu toh, ya udah aku tetap kulaan di sini aja gitu. Jadi nggak cuma jual beli tok gitu loh Mbak. Tetap ada ikatan ya Mbak ya. Betul. Terus nih apa nih Mbak Lisha yang ngebedakan antara Priosnek dengan yang lainnya gitu Mbak Lisha? Kalau di tempat lain sih aku belum pernah coba ya Mbak ya. Tapi kalau di Priosnek aku tuh karena udah terlanjur nyaman kerjasama yang sistemnya keep in touch. Iya. Maksudnya tuh kalau di Priosnek kan ada ikatan kayak di karaoke, produk apa yang lagi laku disediain kayak gitu. Aku udah terlanjur nyaman kayak gitu. Ya aku suka aja kalau kulaan di Priosnek. Terus kalau misalnya di Priosnek itu garansi ya Mbak, kalau misalnya produknya melempem atau apa itu pasti diganti kayak gitu. Jadi kalau selama ini garansinya kayak gitu memang berlaku, tapi selama aku kulaan di Priosnek belum pernah nemuin produk yang kayak amem, habis bongkaran kok yuk amem kayak gitu, belum pernah sih. Iya. Nah oke, dari awal sampai sekarang kan kita udah membahas nih tentang perjalanan dari tantangan dan lain sebagainya, dari Mbak Lisha awal memulai usaha sebagai agen usaha sampai saat ini. Nah selama ini tuh apa sih pelajaran yang Mbak Lisha dapat selama Mbak Lisha menjadi pengusaha ini Mbak Lisha, pelajarannya? Kalau pelajaran buat aku sendiri itu kalau mulai usaha dan menjalankan usaha sampai sekarang itu terutama di manajemen ya, manajemennya tuh harus rapi. Terus pembukuan terutama kalau yang namanya usaha bisnis itu nggak boleh nyampurin keuangan pribadi sama keuangan bisnis. Gudang ya, keuangan bisnis usaha kayak gitu nggak boleh dijadiin satu. Aku itu kalau sehari-hari Mbak, kalau misalnya hidupku sehari-hari itu cuman pakai uang kepretan gudang kalau kata karyawan gue. Kalau di gudang misalnya ada uang 2.025.000, ya aku hidupnya pakai 25.000 itu next day-nya. Gitu. Yang penting aku udah punya beras atau
makanan pokok yang lain, nanti lauk dan lain-lain itu ya pakainya 25.000 itu sehari. Gitu. Jadi lebih tahu gitu, nggak bisa kalau menggabungkan antara uang pribadi dengan uang bisnis gitu ya. Terus SOP juga harus tegas ya. Kalau misalnya dari aku sendiri, selama aku menjalankan usaha ini, kalau misalnya ada karyawan yang melanggar SOP, ibaratnya kayak, wah ini nggak, SOP-nya nggak kayak gini, misalnya nimbang produk harusnya kan 500 gram tuh ya 503 atau 505, harus dilebihin ya kalau aku nimbang tuh Mbak. Nggak boleh 500 pas, emang harus dilebihin. Kalau dia nimbangnya 490 ya tak tegur. Karena kan itu ngurangin timbangan loh, jangan sampai kita ngurangin timbangan. Udah SOP-nya 503 atau 505 kalau misalnya nimbangi snack kayak gitu. Terus SOP mingguan kayak bersih-bersih etalase itu wajib banget karena kita gudang snack jualan makanan, jadi kita harus bersih tempatnya kayak gitu. Terus cross checkan stok yang kayak stok setiap minggunya itu ada stok 5 ribuan, stok 500 gram itu harus di cross check satu-satu itu Mbak cross checknya mereka. Ada yang aman enggak, ada yang packingannya pres-presannya buka enggak, kurang rapat enggak, itu kita benerin. Atau packingannya lecek nanti kita ganti plastiknya, atau ada stok yang remuk nanti kita tarik kayak gitu. Itu nanti ikutnya ke stok reject. Jadi ada catatannya sendiri, karyawan punya laporan stok reject bulan ini apa aja kayak gitu. Terus nanti ada laporan sendiri kasir, ada laporan sendiri uang yang masuk ke QRIS. Kan juga ada pembayaran di toko saya kan juga ada EDC, QRIS kayak gitu. Semua ada laporannya, jadi kita mantaunya juga udah lumayan enak sih. Udah nggak terlalu manual banget gitu. Banyak sekali nih ya pelajaran yang Mbak Lisha dapat untuk Mbak Lisha sendiri. Nah, ini kan untuk Mbak Lisha sendiri ya. Kalau untuk teman-teman yang lain yang lagi di luar sana yang lagi ingin memulai, ingin merintis suatu bisnis dan suatu usaha, ini gimana pesan Mbak Lisha untuk mereka yang sedang mau memulai? Buat teman-teman yang sedang mau memulai usaha, jangan pantang menyerah. Pokoknya awal-awal kalau emang pertamanya buka usaha itu pasti laris, iya. Karena orang kan belum tahu, pasti FOMO kan, pengen beli ini, nyobain kayak gitu. Tapi ketika udah nggak FOMO, kita harus putar otak. Gimana caranya menarik hatinya customer biar bisa balik lagi belanja ke tempat kita. Kayak gitu gimana? Entah itu diperbaiki dari segi pelayanan servis atau dari produk, biar mereka balik lagi ke sini, atau kita kasih promo-promo atau reward buat reseller biar mereka balik lagi ke sini. Pokoknya kalau buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, jangan pantang menyerah sama tekun. Orang itu kalau tekun, orang pintar pasti kalah. Gitu. Ini aku juga belajarnya dari Mbak Lisha sendiri ya. Boleh. Karena orang pintar aja tuh Mbak, kalau misalnya pintar di otak tapi dia nggak mau gerak, dia nggak mau tekun, jalanin usaha, sama aja nol Mbak. Iya. Benar. Aku usaha snack ini udah alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang itu sudah hampir 8 tahun. Itu ya lika-likunya banyak banget. Jadi yang paling pokok itu jangan takut untuk memulai dan tekun ya Mbak Lisha ya kuncinya. Harus tekun, harus pantang menyerah. Iya benar. Kayak gitu. Tahan banting juga nih sama semua. Iya, karena kompetitor di luar sana kalau lihat usahanya kita berkembang, usahanya kita laris, itu pasti mereka kayak, wih, kayak nganggu apa namanya jambi-jambi kayak kok laris, padahal enggak. Kayak gitu. Padahal emang dari dalamnya diperbaiki. Iya, diperbaiki dari dalam, nanti orang-orang customer atau reseller yang dari luar bisa menilai sendiri kok. Kalau produknya kita tuh kayak gimana. Berarti kesimpulannya itu kalau untuk yang memulai itu harus berani ya Mbak ya, berani memulai dan harus juga tekun juga gitu Mbak ya. Ada tambahan lagi nggak nih Mbak Lisha untuk kunci suksesnya? Kalau aku kan Islam ya Mbak, jadi otomatis kunci suksesku itu gimana aku memperlakukan orang tuaku sih Mbak. Kalau aku nyeneng-nyeneng kayak orang tuaku itu pasti rezekinya lancar, itu udah pasti banget Mbak. Karena ibaratnya sedekah terbesar kalau ke orang tua itu pasti dibalesnya lebih banyak lagi sama Allah kan. Rezekinya mengalir lebih deras lagi sama aku gitu loh Mbak. Dibalikinya sama Allah tuh lebih banyak lagi. Kembali lagi ke Mbak Iya, sendiri. Pertama ke orang tua, terus
Jangan lupa kalau misalnya pengen usahanya sustain, kayak stay terus sama kita, nggak mau naik turun, kita hatinya tetap tenang. Jangan lupa sholat duha. Betul. Ya. Sholat duha itu Ngaruh penting ya. banget loh Mbak. Mm-mm. Kalau kita mau jadi magnet rezeki, jangan lupa sholat duha. Kalau aku sendiri itu rutinitas sehari-hariku, tiap pagi setiap habis sholat subuh itu baca Al-Waqiah Mbak. Iya. Iya, harus. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya malam habis sholat maghrib, tapi kalau malamnya habis sholat maghrib itu deres biasa. Tapi kalau setiap malam Jumat itu Yasin, karena namanya usaha kita nggak tahu godaan dari luarnya kayak gimana benar. kan. Buat narik rezeki dan juga membentengi kita sendiri gitu loh Betul, Mbak. iya. Godaan Itu dari penting luarnya sekali kayak ya, gimana. Mbak, ya. Heeh. Terus sedekah itu juga termasuk magnet rezeki juga. Iya, Jadi benar. sedekah nggak cuma ke orang tua. Kalau bisa ke duafa atau ke janda atau ke anak yatim piatu juga nggak masalah. Jadi ada budget tersendiri dari aku. Misalnya ada Jumat Berkah di gudang, atau ada setiap mungkin setahun berapa kali kita kunjungan kemana, atau kita sedekah ke janda atau ke anak yatim piatu kayak gitu. Itu penting banget soalnya. Nah, jadi kuncinya juga selain tekun dan berani memulai, juga patuh kepada orang tua, rajin bersedekah, dan selalu ingat kepada yang puasa gitu ya Mbak ya. Iya benar banget Udah Mbak. paling utama. Gitu. Itu kunci utamanya Mbak. Karena kalau usaha cuman jual beli, nanti kalau nggak digituin, nggak ada treatmentnya tersendiri sama yang puasa, ya udah nanti keuntungannya hilang, udah bablas aja. Iya. Nggak ada yang cemantel ibaratnya kayak gitu. Betul. Nah, oke. Ini terima kasih banyak nih untuk Mbak Lisha yang sudah menjadi narasumber kita, dan atas semua cerita-cerita dan kisah inspiratif mulai dari Mbak Lisha awal memulai usahanya, tantangan, dan semuanya udah kita dapatkan dari cerita Mbak Lisha. Nah, dari kisahnya Mbak Lisha tadi benar-benar memberikan inspirasi dan semangat tersendiri ya untuk kita semua yang juga ingin memulai usaha. Tetap tekun, jangan takut untuk memulai, dan jangan lupa selalu libatkan Yang Maha Kuasa dan bersedekah juga. Terima kasih juga kepada Mbak Lisha karena sudah mempercayakan kami Priosnack sebagai mitra dari usahanya Mbak Lisha sendiri. Dan terima kasih banyak juga kepada Tabebuya Cafe yang telah menyediakan waktu dan tempatnya kepada kami. Terima kasih dan sampai jumpa di Priosnack bercerita selanjutnya, karena setiap usaha punya cerita.